Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai dimensi dan angka penting. Apakah angka penting itu? Angka penting merupakan bilangan yang diperoleh dari pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti atau terbaca pada alat ukur, dan satu angka terakhir yang ditafsir atau diragukan. Sedangkan angka eksak adalah angka yang sudah pasti atau tidak diragukan nilainya, yang diperoleh dari kegiatan membilang atau kegiatan menghitung. Untuk membahas tentang angka penting, kalian harus tahu dulu bagaimana ketentuan angka penting. Pertama, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contoh, 6,89 mili memiliki 3 buah angka penting. Contoh lagi, 78,99 meter memiliki 4 angka penting. Ketentuan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Contoh, 1208 meter memiliki 4 angka penting. Nah, perhatikan di sini angka 0-nya ini terletak di antara angka 2 dan 8. Nah, maka dia termasuk angka penting. Contoh lagi, 2,0067. Nah, ini memiliki 5 angka penting. Nah, angka 0 ini diapit oleh angka-angka yang bukan 0. Contoh lagi, 7.000,2003. Nah, ini memiliki 9 angka penting karena angka 00 ini semuanya terletak di antara angka bukan 0. Yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contoh, 70000. Nah, ini memiliki 5 angka penting. Angka 0-nya terletak di belakang angka bukan 0. Ketentuan angka penting yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contoh, 23,50000 itu 7 angka penting. Ketentuan yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contoh, 35,00000 mengandung 2 angka penting. Nah, perhatikan perbedaan dari aturan angka penting yang keempat. Di sini ada tanda desimal, sedangkan peraturan yang kelima tidak ada tanda desimal. Ketentuan yang keenam, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contoh, 0,0000352 memiliki 3 buah angka penting. Nah, perhatikan di sini angka 0-nya di depan dan dia adalah angka desimal. Sekarang kita lanjutkan dengan aturan penjumlahan dan pengurangan pada angka penting. Nah, apabila Anda melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran adalah angka yang terakhir dari suatu angka penting. Berikut ini adalah contoh operasi angka penting penjumlahan. Jumlahkan
273,219 gram, kemudian 15,5 gram, dan 8,43 gram. Selanjutnya, setelah kalian jumlahkan, bulatkan hasilnya hingga hanya terdapat satu angka taksiran. Nah, kalau kalian jumlahkan semua, maka akan memiliki hasil 297,1. Nah, silahkan kalian coba dihitung apakah hasil yang kalian dapatkan seperti ini. Operasi angka penting selanjutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian atau pembagian, hasil yang diperoleh hanya boleh mengandung jumlah angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Berikut ini adalah contoh operasi perkalian. 0,6283 dikalikan 2,2 cm. Nah, silahkan kalian kalikan seperti hitungan matematika biasa. Nah, kalian akan memperoleh hasil seperti ini. 1,38226 cm persegi. Nah, karena 0,6283 itu mengandung 5 angka penting, kemudian 2,2 cm itu mengandung 2 angka penting, maka untuk operasi perkalian, hasilnya harus mengandung angka penting yang paling sedikit, yang memiliki jumlah angka penting paling sedikit. Sehingga hasil akhirnya harus memiliki 2 buah angka penting. Nah, ini kalau kita bulatkan, maka hasilnya akan menjadi 1,4 cm persegi. Adalah operasi perkalian dan pembagian pada bilangan penting dengan bilangan eksak atau bilangan pasti. Nah, perkalian dan pembagian pada bilangan penting atau bilangan eksak dengan bilangan pasti hanya boleh memiliki angka penting sebanyak jumlah angka penting pada bilangan penting. Sebagai berikut, hitunglah operasi perkalian berikut 25 kali 8,95. Hasil dari perhitungan secara matematika maka akan diperoleh 223,75. Hasil tersebut dibulatkan menjadi 224 atau 3 angka penting agar sama dengan banyaknya angka penting pada bilangan penting 8,95. Itu tadi pembahasan kita mengenai angka penting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi. Dimensi merupakan besaran yang disusun oleh besaran pokok. Untuk apakah dimensi itu? Dimensi bisa digunakan untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Kemudian dapat juga digunakan untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Ibu guru berikan contoh pada dimensi. Dimensi untuk panjang kita simpulkan dengan huruf L dengan menggunakan kurung kurawa seperti ini. Kemudian massa, simbolnya huruf M besar, semuanya menggunakan kurung kurawa seperti ini. Kemudian waktu disimbolkan dengan T, T-nya T besar. Nah, itu dimensi, salah satu contoh dimensi besaran pokok. Nah, ini guru berikan contoh untuk dimensi besaran turunan. Misalkan luas. Luas itu merupakan perkalian antara sisi dengan sisi, di mana sisi itu memiliki satuan meter, kemudian sisi yang lain juga memiliki satuan meter, sehingga luas itu adalah meter kali meter, dalam notabenenya adalah meter persegi. Nah, dimensi dari meter kita ambilkan dari dimensi panjang, dimensi besaran pokok panjang L. Meter juga kita ambilkan dari L lagi. Nah, kita tuliskan dimensinya adalah L kuadrat
dengan penulisan seperti ini. N-nya diberi tanda kurung kurawa, kemudian kuadratnya ditaruh di luar atas. Berikut ini adalah dimensi besaran turunan. Contohnya luas tadi sudah kita bahas. Kemudian volume. Volume merupakan perkalian antara panjang kali lebar dan kali tinggi. Sama kita ambilkan dari dimensi besaran pokok panjang. Sehingga kalau kita rumuskan satuannya itu adalah meter kubik, maka dimensinya kita tuliskan L pangkat 3. Kemudian ada massa jenis, diambilkan dari massa dibagi volume. Massa memiliki dimensi M, M-nya M besar ya ini ya. Kemudian dibagi volume. Nah, volume ini kita ambilkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi memiliki dimensi L. Nah, karena ini pembagian, maka pembagian kita tuliskan di atas orde sebagai orde dengan tanda negatif. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain. Ada kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, impuls dan momentum. Nah, silahkan disimak dan dipelajari. Berikut ini adalah ada faktor pengali dalam satuan SI atau internasional. Nah, ini 10 pangkat min 18 kita namakan atto dengan simbol A, 10 pangkat min 15 femto dengan simbol F, 10 pangkat min 12 pico dengan simbol P, 10 pangkat min 8 kita beri nama nano, min 9 kita beri nama nano dengan simbol N, dan seterusnya. Silahkan disimak dan dipelajari. Nah, berikut ini guru berikan contoh untuk dimensi dan satuannya dalam sistem internasional untuk besaran pokok. Misalkan di sini gaya. Nah, gaya itu rumusnya massa kali percepatan. Nah, massa sendiri memiliki dimensi huruf M, sedangkan percepatan adalah L kali T pangkat min 2. Sehingga dimensi dari besaran turunan gaya adalah M, L, T pangkat min 2. Nah, ini ada tekanan, kemudian usaha, berat jenis, silahkan dipelajari. Kalau ada kesulitan, nanti silahkan bisa ditanyakan, bisa via WA atau via Classroom. Selanjutnya ini adalah juga contoh permasalahan dimensi untuk energi potensial dan energi kinetik, juga usaha, energi, dan kalor. Silahkan disimak. Di sini kalian pelajari. Kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.